Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini kita akan latihan dan membahas beberapa soal limit trigonometri yang sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya. Jadi buat kalian yang masih ketinggalan atau masih belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya paham apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke pembahasan. Nah, jadi saya akan buatkan 5 soal. Yang pertama itu ya semuanya itu tentang limit fungsi trigonometri. Dan saya juga akan memberikan trik-trik cepat dari soal-soal yang saya buat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Nah, untuk nomor 1, limit cos 2x per sin x dikurangi cos x. Nah, coba kalian langsung substitusikan limit x mendekati pi per 4-nya itu ke fungsi itu. Nah, kalau kalian menemukan nilai 0 per 0, maka itu tidak akan menjadi hasil kita yang terakhir. Sehingga kita akan manipulasikan bentuk fungsinya sehingga menjadi sederhana dan akhirnya tidak akan menghasilkan nilai 0 per 0 tentunya ya. Oke, sebelum itu cara menyederhanakannya itu supaya tidak 0 per 0 saya akan contohkan di bagian pemfaktoran ya. Nah, coba kalian perhatikan berdasarkan trigonometri dasar bahwa cos 2x itu kita bisa ubah bentuknya menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x ya. Nah, bentuk ini akan lebih sederhana ya, jika kita faktorkan ya. Nah, kalau kalian telah mempelajari nih pemfaktoran, nah ini kalau kalian masih ingat nih, ini kan a kuadrat kurangi b kuadrat. Kita bisa pisahkan bentuknya itu menjadi perkalian a dikurangi b, ini a dikurangi b dikali a ditambah b itu ya. Nanti apa yang akan kita peroleh itu merupakan bentuk yang paling sederhana, sehingga kalau kita tulis kembali soalnya akan seperti ini. Dan coba kalian perhatikan ya, bentuk ini hampir mirip dengan bentuk yang ini kan ya. Cuman yang ini dibalik aja, atau yang ini dibalik aja ya. Kan ini cos dulu yang positif, ini sin. Terus ini sin dulu yang positif justru. Nah, kalian coba manipulasi bentuknya sehingga hasilnya itu sama gitu. Sehingga ini akan saling coret menyoret ya. Saling gini. Oke, caranya adalah kalian negatifkan bagian bawah atau bagian atas sehingga kan hasilnya adalah negatif. Kan negatif 1 dikali negatif 1 kan sama dengan 1. Dan kalau 1 dikalikan sesuatu, maka itu tidak akan merubah nilai dari sesuatu itu kan. Sehingga kalau dikali negatif, terus ini dinegatifkan, yang ini dinegatifkan, sehingga kan ini jadi positif ya. Jadi positif, ya jadi negatif, karena kan dinegatifkan. Tapi ini tidak akan merubah bentuk yang sesungguhnya sebelumnya kan. Nah, setelah bentuk ini kalian bisa mencoret atau istilahnya itu menyederhanakan gitu ya. Kan cos x dikurangi sin x, sedangkan ini cos x dikurangi sin x sama kan. Sehingga kita bisa mencoret bentuk ini dan hasilnya yang bawah masih ada minus 1 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min cos x dikurangi sin x. Kenapa gitu ya? Karena cos x ditambah sin x dibagi minus 1 itu akan ke sini kan. Akan ke cos x tambah sin x nya. Jadi ini jadi minus cos x dan ini jadi min sin x. Dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kalian coba substitusikan bentuknya, bentuk min cos x min sin x nya ini saat x mendekati pi per 4. Kalau masih 0 per 0, maka kalian terus manipulasi terus aljabarnya, atau kalau cara lain itu
turunkan terus gitu ya, sehingga nilainya tidak 0 per 0. Oke. Nah, ternyata setelah kita substitusikan ini ke sini, itu tidak menghasilkan nilai 0 per 0. Maka dari itu adalah nilai final atau nilai terakhir yang akan kita jadikan sebagai jawaban dari soal ini gitu ya. Oke. Nah, ini kan min cos. X-nya kita ganti menjadi pi per 4. Dikurangi sin pi per 4. Cos pi per 4 kan berapa? Setengah 2 ya. Jadi dikali minus, jadi minus 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2 gitu ya. Terus kan ini penyebutnya sama, maka dari itu akar 2 nya kita bisa keatasin, sehingga min akar 2 dikurangi akar 2 adalah min 2 akar 2 per 2. Nah gitu, jadi kita bisa coret 2 nya, sehingga sisanya adalah cuman akar 2 aja dikali minus, hasilnya adalah minus akar 2. Nah, untuk soal satu itu seperti ini ya, masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 juga sangat-sangat gampang, dan saya juga akan memberikan trik yang mudah dan ya yang mudah lah. Oke. Nah, di video sebelumnya bahwa rumus limit fungsi trigonometri itu kan limit sin x per x itu sama dengan 1 saat x mendekati 0. Betul ya? Sin x nah ini sin x per x sama dengan 1, atau kebalikannya, nggak apa-apa ya. Nah, coba kalian perhatikan, ini fungsi ya, ini fungsi, ini x, terus ini fungsinya, ini kan sama-sama x kan. Nah, ini 1 sama dengan 1. Nah, habis itu kalian coba manipulasi bentuknya. Ini kan supaya ini 2x, supaya ini jadi 1, ini ya, jadi 1, maka kita akan membuat sebuah penyebut yang 2x juga supaya nilainya 1. Kan tadi kan saya bilang ininya kan sama ya, ini x gitu ya, ini juga x gitu. Nah, ini juga sama, supaya ini jadi 1, maka kita perlu pembilangnya itu jadi 4x gitu. Jadi sama dengan ini, diusahakan sama dengan ini gitu ya. Nah, kenapa ada 2x sama 1 per 4x? Nah, coba kalian perhatikan ya, kalau kita hilangkan, ini kan 1 ya, betul gak? Betul ya. Ini juga kalau kita hilangkan 1 juga, sehingga kalau kita kalikan sin 2x per sin 4x, hasilnya adalah ini kan, bentuk ini. Dan kita sebenarnya ini gak ngerubah bentuk semulanya, cuman kita memanipulasi bentuk ini melalui manipulasi aljabar. Jadi bentuknya ini sama aja sebenarnya. Oke, nah bentuknya akan menjadi seperti ini. Kalian ingat pada video sebelumnya kita telah membahas limit, sifat-sifat limit fungsi aljabar ya. Jadi kalian bisa memisahkan bentuk limitnya ke fungsi-fungsi atau beberapa fungsi secara terpisah. Jadi saya buat limitnya ada 4. Jadi untuk fungsi yang ini, yang itu, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Oke, kan kita punya rumus ini ya, limit sin x per x saat x mendekati 0 itu harus sama dengan 1. Nah, coba kalian perhatikan polanya, ini kan x ya, terus ini x, jadi antara si ini dan si penyebutnya itu harus sama. Juga ini juga harus sama nih saat x mendekati 0. Nah, kenapa kenapa 2x nya itu mendekati 0, padahal kan sebelumnya itu x nya yang mendekati 0, bukan 2x nya. Nah, coba kalian perhatikan, kalau x nya itu kan benar-benar kecil banget, kecil sampai ya mendekati 0 lah, sampai mendekati 0. Jadi kita bisa bilang x nya itu sama dengan 0. Ini bukan sama dengan ya, tapi bisa kita bilang gitu ya, atau ini kan mendekati. Jadi kalau kita kalikan apapun
di X ini, misalnya dikali 2, hasilnya akan tetap mendekati atau sama dengan 1 ya. Tapi kan di sini konsepnya pendekatan, berarti akan tetap mendekati 0. Nah gitu. Ini kan kalau dikali 2 tetap 0 kan gitu ya. Nah gitu. Kenapa ini menjadi 2X mendekati 0 ya, karena kalau dikali 2 pun, kalau dikali berapapun, kita akan memprediksi bahwa ini akan tetap kecil gitu ya. Maka dari itu 2X nya itu akan mendekati 0 juga sebenarnya. Nah ini udah sama, ini udah sama, ini juga udah sama. Berarti hasil dari ini adalah 1 sudah pasti. Oke, ini juga sama nih, 4X. Tadi kan seperti saya bilang, dikali berapapun akan tetap mendekati 0. Ini juga pasti 1 nih. Oke. Nah, hasilnya adalah yang ini nih. Yang ini kan limit 2X saat X mendekati 0, ini kan sama ya limitnya ini. Kita bisa gabung 2X ke sini atau sebaliknya ini ke sini. Ya nggak apa-apa gitu juga. Saya rubahnya ke sini ya, nggak apa-apa. Nah, 2X-nya dikali 1 per 4X, sehingga hasilnya limitnya sama ya, limit X mendekati 0 2X per 4X gitu ya. Jadi ya seperti ini hasilnya, sehingga kita bisa coret X-nya jadi seperti ini ya, jadi 2 per 4. Nah itu kan nilainya 1 ya, yang ini nilainya 1, habis itu nilainya 1 juga, yang terakhir 2X per 4 ya. Kita hapus juga ini, hasilnya 2 per 4. Nah jadi limit 2 per 4 kan nggak ada X ya, berarti hasilnya ya udah, hasilnya adalah 2 per 4 juga. Nah 2 per 4 itu kalau disederhanain adalah 1 per 2. Nah mungkin itu untuk penjelasan secara secara beruntun ya dari soal nomor 2. Nah sekarang saya akan berikan tipsnya, tips yang mudah yang bisa kita ingat dari soal nomor 2 ini. Oke. Nah ini tipsnya simpel ini. Jadi sin 2X per sin 4X sama dengan 2 per 4. Kita cuman ngambil koefisien yang ada di dalam sinnya. Ya, ini kan 2, ini 4. Jadi kita tinggal keluarkan aja 2-nya, sehingga hasilnya menjadi 2 per 4 atau disederhanain 1 per 2. Nah, jadi kalian juga harus ingat nih bahwa cara-cara seperti ini hanya berlaku pada beberapa bagian saja ya. Ada sin per sin, ini kan sin per sin ya. Terus ini sin per tan juga bisa, tinggal kalian bagikan aja koefisiennya, atau tan per tan atau tan per sin. Dan sin per konstanta juga bisa ya, atau konstanta per sin juga bisa, atau sebaliknya gitu ya. Nah mungkin itu untuk cara gampangnya, lebih simpel yang ini ya. Oke, sebenarnya tapi di beberapa bagian kayak yang cos ini nggak bisa pakai ini, harus pakai cara yang lain atau pakai cara yang beruntun. Nah mungkin itu untuk soal yang kedua. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah yang soal nomor 3 juga sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa sin per sin, tan per tan, tan per sin, sin per tan itu kita tinggal membagikan koefisiennya ya. Ini gampang nih. Jadi hasilnya adalah 4 per 3 ya, gampang pisan gitu ya kalau sebenarnya. Ya 4 per 3. Nah untuk soal yang nomor 2, oke. Kan secara, nah ini yang nggak bisa pakai cara yang sederhana yang kita buat secara cepat. Kalian harus memanipulasi juga, tapi sebelum itu kalian harus mensubstitusikan secara langsung X-nya saat mendekati 0 ke fungsinya. Dan kalau benar itu nilainya 0 per 0, maka kalian bisa memanipulasikan bentuknya gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah ya kalian usahakan bentuknya itu tidak supaya menjadi limit yang kita sudah kenal gitu kan. Tadi rumusnya adalah limit sin X per X saat X mendekati 0 atau tan X atau apapun lah yang kita sudah ketahui. Nah, kita di sini adalah
gimana caranya menyederhanakannya ya. Nah, kan tadi kita tahu nih, cos 2x itu adalah cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, ini kan ya bentuknya. Dan kita tahu juga sebelumnya adalah nah yang ini bukan ini. Nah, yang ini bentuknya adalah cos x dikurang sin x dikali cos x ditambah sin x. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari ini kan. Nah, kita ingin bentuk penyederhanaan dari bentuk yang lainnya, itu kan ya. Oke. Nah, jadi kalian tahu juga di trigonometri dasar ya, ada bentuk sin kuadrat x nih ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 1. Nah, kita bisa rubah, kan kita ingin merubah cos 2x nya. Nah, supaya istilahnya ya nggak ada 1 nih, nggak boleh ada 1, berarti kita satunya harus dihilangkan. Berarti kan harus dikurangi 1 supaya satunya yang ini hilangkan. Oke. Nah, didapat cos 2x nya itu adalah 1 dikurang sin kuadrat x. Ini dari mana Kak? Nah, dari sini ya. Kan sebentar, kan cos kuadrat x itu adalah, kita kan bisa pindahkan nih sin kuadrat x nya ke kanan. Jadi kan ya ini 1 dikurangi sin kuadrat ini kan bentuknya. Habis itu cos kuadrat x nya kita masukin ke sini gitu ya, ke bentuk ini. Kan kita mau mengetahui cos 2x nya gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini, cos 2x. Nah, ini cos 2 kuadrat x nya kita pindahin atau kita substitusikan menjadi seperti ini, 1 kurang sin kuadrat x. Ini 1 dikurang sin kuadrat x dikurangi sin kuadrat x tuh. Kan ini ada yang sama ya, minus sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x kan sama dengan minus 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah, kita udah tahu nih bentuk dari cos 2x nya seperti ini. Nah, kenapa ini ada 1 ya, kita kan memanipulasi supaya si satunya itu tidak hilang kan, maksudnya hilang kan ya. Jadi ya hasilnya seperti ini, 1 dikurangi cos 2x nya itu kita ubah menjadi ini kan, menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ini ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat x, sehingga satunya itu bisa kita keluarkan menjadi 1 dikurangi 1 ya, sini jadi tambah kan, negatif kayak negatif, ditambah 2 sin kuadrat x, hingga kita bisa menghilangkan 1 kurang 1-nya. Nah, ini sudah menjadi bentuk yang paling lumayan sederhana ya, bukan paling sederhana tapi lumayan paling sederhana. Oke, nah ini kalian tahu juga ya bahwa ini kan apa namanya, konstanta ya, atau kayak koefisien. Kita bisa keluarkan nih, keluar limit ya, supaya lebih mudah. Tapi kalau kalian mau nggak keluarkan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian nggak bingung nih antara mencampurkan yang ini dengan yang ini kalau kalian semisal tidak memisahkan gitu ya. Nah, ini apa sebenarnya maknanya ya? Kan ini sin kuadrat x itu adalah sin x kali sin x. Sin x-nya ada 2. Ini juga x kuadrat x ada 2. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tentang eksponen, atau gini, kalian kan udah belajar tentang eksponen di semester di kelas SMP kan ya. Dari SMP kita sudah mempelajari tentang eksponen, tapi kalian kalau masih bingung atau masih belum paham tentang eksponen, insya Allah saya bisa istilahnya itu memahamkan kalian gitu melalui video. Dan video itu telah dibuat ya tentang eksponen, tentang sesi eksponen, dan video itu saya akan cantumkan di deskripsi di bawah ya, supaya kalian bisa lebih memahami tentang eksponen juga. Oke. Nah, jadi kan ini kan kuadrat ya, ini juga kuadrat. Nah, kalian bisa keluarkan kuadratnya, tapi jadi si ini itu jadi sin x per x gitu, kuadratnya di atas. Nah, berdasarkan sifat limit, ini kan limitnya di luar ya, kita bisa dikedalamin limitnya, bisa di kesiniin ya. Nah, bisa dikedalamkan limitnya, sehingga kan nah kita kan familiar dengan bentuk ini, limit sin x per x ya. Berdasarkan video sebelumnya
ini nilainya adalah 1, betul ya? Nah, makanya dari itu ini nilainya 1, terus kita kuadratkan, maka kita memiliki bentuk seperti ini. 1 kuadrat adalah 1, 2 berarti 2 dikali 1, hasilnya 2, gitu teman-teman. Nah, itu untuk soal nomor 3 dan 4. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 ya lumayan agak complicated ya, lumayan ya harus memanipulasi beberapa bentuk. Nah, ini kan ada 3 bentuk ya, ini 1, 2, 3. Nah, ini kalian bentuk pemfaktoran ya, kan x kuadrat dikurang 7r ditambah 12. Nah, kenapakah menjadi seperti ini? X dikurangi x dikurangi 3 dikali x dikurangi 4. Nah, kalian pikirnya gini, x dikurangi jadi gini, kalian buat dulu seperti ini, kalian buat dulu kurung-kurungnya dikali x untuk yang ini ya, untuk x kuadrat. Jadi untuk yang belum diisi ini ya, untuk yang belum diisi ini kalian isikan sesuatu yang kalau dijumlahkan itu menghasilkan minus 7, yang ini kalau dijumlahkan menghasilkan minus 7, kalau dikalikan menghasilkan 12. Angkanya adalah minus 3 dan minus 4. Maka dari itu ini 3 sama 4, itu ya, minus 3 sama minus 4. Kan minus 3 dikurangi 4 kan minus 7. Terus kalau minus 3 dikali minus 4 kan 12. Maka dari itu kita dapat bentuk seperti ini ya. Sama ini juga kalau ya kita bentuk juga seperti ini. Terus kita jumlahkan keduanya. Bentuk apa yang kalau dijumlahkan itu menghasilkan minus 1 dan kalau dikalikan menghasilkan minus 6. Ya, minus 3 dan 2. Karena kalau dijumlahkan min 3 ditambah 2 itu adalah min 1 gitu ya. Terus kalau dikalikan adalah minus 6 gitu ya. Nah, kita bisa uraikan bentuknya kan. Tadi kan gini ya, yang ini. Nah, ini habis itu yang bawahnya juga yang ini kan. Nah, habis itu ini kuadratnya masih tetap dipakai. Nah, habis itu kuadratnya berdasarkan sifat eksponen pada video sesi eksponen yang kemarin. Nah, bahwa kalau misalnya ada perkalian ya, di perkalian terus dibungkus oleh suatu pangkat, maka pangkatnya ini bisa turun menjadi komponen pangkat dari komponen angkanya gitu. Ini kan ada 2 angka nih, x min 3 sama x plus 2. Maka dari itu 2-nya ini bisa turun ke x min 3 dan bisa menjadi pangkat di x tambah 2 gitu ya. Oke. Nah, habis itu kan, nah kalian lihatnya ini ada yang kesamaan nih, x min 3 sama x min 3 juga. Tapi ini bakal habis semua gak? Enggak ya, karena ini punya 2, x min 3 nya kan dikuadratkan berarti x min 3 nya itu punya 2 x min 3 gitu. Karena itu ini kan punya 1, sisa berarti sisanya di bawah 1. Karena itu x min 3 nya itu cuma 1, yaitu di bawah doang. Dan sisanya adalah x min 4 sama yang di bawahnya itu x plus 2 kuadrat. Nah, habis itu gimana kak? Nah, habis itu kita perlu memanipulasi bentuk yang ini, yang terakhir ini menjadi bentuk yang sudah kita kenal sebelumnya pada limit. Kan kita tahu nih bahwa sin sesuatu, ini kan sesuatu ya, x min 3 ini sesuatu ya, x min 3 ya, supaya menjadi apa, supaya menjadi 1, maka si penyebutnya itu kita buat x min 3 juga. Ini kan sama ya, kan sama harusnya ya, betul ya. Nah kenapa kak x nya tidak mendekati 0? Nah, sebenarnya teman-teman, x nya itu mendekati 0, yaitu pada saat x dikurangi 3 ya, ini pasti mendekati 0, betul ya. Nah, coba kalian uraikan. Ini kan kalau coba teman-teman bayangin ya, kalau panahnya ini adalah sama dengan, kan kalau dipindah ruasin kan
jadi negatif 3 kan ke kiri, jadi maka dari itu X dikurang 3 sama dengan 0 itu kan kalau bentuknya sama dengan, ya. Maka dari itu ya kita bisa ubah bentuknya jadi X min 3 itu mendekati 0, sama kan kayak gini. Nah ini kan sama, maka dari itu ini bentuknya itu pasti 1 gitu ya. Nah ini 1 bentuk yang limit ini. Habis itu ya ini, nah ini itu tinggal kalian substitusikan secara langsung, soalnya ini gak akan menghasilkan 0 per 0. Oke, jadi 3 masukkan ke sini, 3 dikurangi 4 minus 1, habis itu 3 ditambah 2 itu 5, dipadatin hasilnya adalah min 1 per 5 kuadrat atau min 1 per 25. Nah mungkin teman-teman seperti ini untuk video pembahasan atau video latihan di sesi limit trigonometri. Jadi jangan lupa untuk berlatih terus supaya kalian terbiasa, dan pastinya di ini juga pasti ada tesnya lah, kayak SBMPTN atau kayak misalnya ada di pelatihan militer atau di mana psikotes ya. Ini sebenarnya matematika itu untuk mengasah logika kita ya, sebenarnya bukan untuk dihafal juga, tapi kita mengetahui apa konsep dari apa yang kita pelajari itu. Nah, mungkin teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Jangan lupa untuk berlatih juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.